Ar-ruhul jadid fi jasadil ummah, hai mujahid luluh lantakkan jiwa pendosa. Ar-ruhul jadid fi jasadil ummah, hai mujahid luluh lantakkan jiwa pendosa. Silakan jemaah untuk duduk kembali dan kita sama perdengarkan tausiah dari Al-Mukarram Kiai Haji Awid Masyuri, yang mana beliau adalah Ketua Dewan Pimpinan Pusat Front Persaudaraan Islam dari Jakarta. Takbir. Waktu dan tempat kami persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluhu alladzi man la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala hadzal nabiyyil karim zainil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa qurrati a'yunina wa maulana nabiyyina Muhammadin wa ala alihi tahirin tayyibin wa ashabihi al-ghurril mayamin wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'du. Hadratul mukarramin yang sama kita hormati, kita muliakan, segenap para alimil ulama, para kiai, para ajengan, wabil khusus Raisul Mahad Darul Falah Al-Mukarram wal Muhtaram Kiai Haji Wawan Abdul Malik Marwan beserta keluarga besarnya. Begitu pula guru kita Kiai Haji Salimul Afif dan para kiai, para ajengan yang lainnya. Kita doakan mudah-mudahan para alimil ulama kita, para guru-guru kita semoga dipanjangkan umurnya oleh Allah Subhanahu wa taala. Semoga dijaga kesehatannya oleh Allah Subhanahu wa taala dan senantiasa diberikan kekuatan istiqomah untuk berjuang di jalan Allah. Amin ya rabbal alamin. Selanjutnya yang saya hormati, yang saya muliakan, segenap aparatur pemerintah baik sipil, TNI maupun Polri-nya. Begitu pula yang saya hormati, yang saya muliakan, seluruh jamaah kaum muslimin, kaum muslimat, remaja putra, remaja putri, istriwan, santriwati, hadirin wal hadirat rahimakumullah. Alhamdulillah, pada kesempatan yang berbahagia ini kita dapat hadir bersama dalam rangka reuni akbar Hamdalah Himpunan Alumni Mahad Darul Falah. Mudah-mudahan acara pada malam hari ini menjadi wasilah atau penyebab turunnya rahmat dan barokah dari Allah Subhanahu wa taala. Hadirin wal hadirat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, tadi telah sama kita dengarkan Mau'izatul Hasanah, ceramah agama yang telah disampaikan oleh putra Kiai Haji Wawan. Luar biasa, menggelegar, menyemangati kita semua. Kita doakan semoga beliau nanti menjadi ulama yang istiqomah, menjadi penerus perjuangan para habaib dan ulama yang lurus. Amin ya rabbal. Tidak lama yang ingin saya sampaikan, nanti setelah ini ada guru kita Kiai Haji Salimul Afif yang akan menyampaikan tausiah untuk kita semua dan membimbing kita membaca sholawat kepada Nabi kita tercinta, Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, sekaligus muhasabah doa untuk kita semua. Nah, pada kesempatan ini saya hanya ingin mengajak kepada seluruh umat Islam agar tetap kita menjaga persatuan, menjaga persaudaraan untuk berjuang di jalan Allah Subhanahu wa ta'ala. Tadi telah disinggung oleh Kiai Wawan bahwasannya FPI yang lama telah dibubarkan.
Lalu kemudian dibuat FPI yang baru, Front Persaudaraan Islam. Alhamdulillah. Jawab yang kompak. Kalau di Indonesia tidak ada yang menegakkan dakwah, bahaya atau tidak? Kalau di Indonesia tidak ada yang menegakkan amar ma'ruf nahi munkar, bahaya atau tidak? Siap tegakkan dakwah, siap tegakkan amar ma'ruf, siap tegakkan nahi munkar. Takbir. Sallu ala nabi. Ada satu hadis bisa dibaca di dalam kitab Riyadhus Shalihin karya Al-Imam Abu Zakaria An-Nawawi, di mana ini hadis tamsil atau analogi yang disampaikan oleh Nabi kita tercinta, Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, betapa pentingnya menegakkan dakwah amar ma'ruf dan nahi munkar. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, masalul qaimi ala hududillahi wal waqi'i fiha kamasali qaumin istahamu ala safinah fa asaba ba'dhum a'laha wa ba'dhum asfalaha fa kana allazina fi asfaliha idza staqau minal ma'i marru ala man fawqahum wa qalu law anna kharaqna fi nasibina kharqan wa lam nu'zi man fawqana wa iyatrakuhum wa ma aradu halaku jami'a wa in akhadhu ala aidihim najau wa najau jami'a. Shadaqa Rasulullah. Di dalam hadis ini Nabi kita tercinta, Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam menginformasikan kepada kita selaku umat Islam, selaku orang yang beriman, selaku umat Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, bahwa manusia di muka bumi ini hanya terbagi menjadi dua golongan. Berapa golongan? Yang pertama, masalul qaim ala hududillah. Al-qaim ala hududillah, yaitu manusia-manusia yang senantiasa istiqomah ingin menegakkan hukum Allah. Manusia-manusia yang memiliki keinginan agar hukum Allah tegak di muka bumi. Golongan yang kedua, al-waqi'i fiha, sebaliknya, yaitu kelompok manusia yang tidak mau hukum Allah tegak di muka bumi. Jawab yang kompak semua yang ada di sini. Kita mau ikut golongan pertama atau kedua? Kurang mantap. Kedua atau pertama? Yakin? Takbir. Sallu ala nabi. Yang menariknya, kata Rasulullah, dua kelompok ini, dua golongan ini tidak hidup berpisah. Kalau kedua golongan ini hidupnya berpisah, golongan pertama ada di gunung, golongan kedua ada di pantai, lalu ada dinding pemisah, nggak perlu kita bahas. Jelas apa jelas? Yang menarik, dua golongan ini kata Nabi kamasali qaumin, mereka itu seperti kaum, maksudnya bermasyarakat. Kalau lebih tinggi lagi, bernegara. Dua-duanya ini enggak berpisah, tapi hidup dalam satu masyarakat, hidup dalam satu negara, membaur. Dan yang menariknya kata Nabi, kedua golongan ini yang berbeda niat, yang berbeda cita-cita, istahamu, mereka bersaham-sahaman, beriuran. Kalau bahasa Jermannya udunan. Betul betul. Betul apa betul? Beriuran, berpatungan, bersaham-sahaman. Untuk apa? Ala safinah. Mereka ingin membuat sebuah perahu. Jadi Nabi ibaratkan kita hidup di dunia ini ibarat di dalam perahu. Dan yang menariknya, perahu dibuat oleh dua golongan yang berbeda cita-cita. Jelas apa jelas?
Lalu Nabi ceritakan kondisi perahu itu. Fa asaba ba'dhum a'laha wa ba'dhum asfalaha. Sebagian penumpang ada di atas, sebagian lagi ada di bawah. Lalu Nabi ceritakan kondisi penumpang di dalam perahu. Apa kata beliau? Fakanal ladzina, itu orang-orang fi asfaliha, yang ada di bawah. Idastakau, ketika mereka istakau, haus, minal ma, mereka butuh air untuk minum. Marru alam man fauqahum, mereka harus mengambil air itu di atas. Otomatis marru alam man fauqahum, dia akan melewati orang-orang yang ada di atas. Itu penumpang yang di bawah kalau haus kudu ke atas, bolak-balik kerepotan. Waqalu, penumpang yang ada di bawah, di antara mereka ada yang berkata, lau anna kharaqna fi nasibina kharqan walam nu'zi man fawqan. Ngapain kita disiksa naik turun? Kita punya hak di dalam perahu ini. Kita ada saham di dalam perahu ini. Kita udunan bikin perahu ini. Kita iuran bikin perahu ini. Kita lobangi saja ini perahu. Nanti airnya masuk, bisa kita minum bersama-sama, nggak perlu repot naik turun. Apa kata Nabi? Wa iyatrokohum, apabila penumpang perahu itu membiarkan orang yang mau melobangi perahu tersebut, halaku jami'ah, binasa semuanya. Tapi wa in akhodu ala aidehim, apabila di dalam perahu itu banyak yang mengingatkan, banyak yang mencegah, najau, kata Nabi, selamat. Wa najau jami'a, pasti selamat semua. Jelas apa jelas? Jelas apa jelas? Baik, saya mau tanya, ini kira-kira kalau kita ada di perahu, satu orang di antara kita melobangi perahu, bocor atau tidak? Kalau perahunya bocor, tenggelam atau tidak? Yang tenggelam yang lobangin doang atau semuanya? Tapi kalau yang mau lobangi kita ingatkan, dia nggak jadi melobangi perahu, jawab yang kompak, selamat atau tidak? Yang selamat yang diingatkan doang atau semuanya? Alhamdulillah. Itulah yang digambarkan oleh Rasulullah. Pentingnya menegakkan dakwah, pentingnya menegakkan amar ma'ruf, pentingnya menegakkan nahi munkar. Karena kita hidup di dunia ini, ada kelompok-kelompok yang tidak suka hukum Allah tegak di negeri kita, tidak mau tegak di muka bumi. Maka bagi antum semua, wahai para santri, para pejuang Islam, wajib untuk istiqomah menegakkan dakwah, menegakkan amar ma'ruf dan nahi munkar. Insya kita ini umat terbaik, betul apa betul? Kata Allah, kuntum khaira ummatin, kalian semua, hai umat Islam, merupakan umat terbaik. Tidak ada umat terbaik di muka bumi ini kecuali umat Islam, kecuali umat Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jawab yang kompak, kita dipuji oleh Allah menjadi umat terbaik. Senang atau tidak? Gembira atau tidak? Yakin? Alhamdulillah. Jawab yang kompak, siap kita pertahankan identitas umat terbaik? Betul. Kalau kita tidak mau mempertahankan identitas khairu ummah, jangan salahkan nanti ke depan bisa menjadi su'ul ummah. Bagaimana resepnya agar khairu ummah itu tetap terjaga di tengah-tengah kehidupan kita, agar identitas khairu ummah itu tetap terpelihara di dalam kehidupan kita? Allah kasih resep, Allah kasih cara. Apa resepnya? Apa caranya? Ukhrijat linas, orang-orang baik, orang-orang soleh, para santri, orang yang beriman, hukumnya wajib mewarnai kehidupan manusia. Kalau manusia hidup di muka bumi ini, khususnya di Indonesia, diwarnai oleh orang-orang baik, pasti akan menjadi baik.
Betul apa betul? Tapi kalau kehidupan kita diwarnai oleh orang-orang jahat, maka kejahatan yang akan merajalela. Jelas apa jelas? Jelas apa jelas? Makanya kalau bisa yang jadi polisi itu santri, jadi nggak nangkepin Habib. Betul apa betul? Betul apa betul? Makanya kalau bisa yang jadi tentara itu santri, jadi nggak petentang-petenteng ke kiai. Betul apa betul? Kalau bisa yang jadi bupati itu santri, pasti nggak korupsi. Betul apa betul? Betul apa betul? Yang jadi presiden cocoknya itu santri, jadi baik ini negeri. Betul apa betul? Gara-gara nggak pernah nyantri jadi polisi, senengnya nangkepin kiai. Innalillahi wa inna ilaihi. Makanya mohon maaf Pak Bu, kalau ada kiai ustadz bicara politik jangan dicibir, jangan dikatain, oh kiai ceramah kok bicara politik. Kita nih manusia politik. Betul apa betul? Kita hidup bernegara, di dalam negara ada aturan, apakah undang-undang, kepres dan seterusnya. Di Indonesia paling tinggi DPR yang buat undang-undang. Di dalam DPR itu ada anggota DPR, mereka yang merumuskan undang-undang. Jawab yang kompak semuanya. Kalau di anggota DPR sana di Jakarta itu, anggota DPR-nya mayoritas orang-orang soleh, orang-orang baik. Jawab yang kompak, kira-kira peraturannya baik atau tidak? Undang-undangnya bagus atau tidak? Tapi kalau DPR diisi oleh hizbus syayatin, tentara-tentara setan, jawab yang kompak, kira-kira undang-undangnya kacau atau tidak? Aturannya bahaya atau tidak? Masya Allah, kekuasaan ini pengaruh. FPI bolak-balik ke DPR. Di antaranya yang kami tentang apa? Minuman keras mau dilegalkan di Indonesia. Jawab yang kompak, minuman keras berbahaya atau tidak? Merusak atau tidak? Halal atau haram? Kalau ditutup pabriknya setuju atau tidak? Peredarannya dilarang setuju atau tidak? Yakin? Takbir. Tapi jujur di negara kita pabrik miras ada apa banyak? Yang jualan miras ada apa banyak? Mana jelmakna? Allah. Kenapa pabriknya banyak? Kenapa yang jualan banyak? Karena aturannya ada, dibuat saudara. Dulu undang-undang miras kita tolak melalui MA, dibatalkan oleh MA. Dibuat lagi undang-undang minol, kepres waktu itu. Sekarang dibahas DPR, mau dijadikan undang-undang minuman beralkohol. Sampai detik ini nggak jadi-jadi, masih terus berdebat. Kenapa? Karena bertarung di DPR, saudara. Antara khairu ummah sama su'ul ummah terus bertarung. Ada yang kepengen miras nggak boleh ada. Di sana juga ada yang kepengen miras dibebaskan di Indonesia. Jadi kekuasaan ini pengaruh. Jangan main-main. Kalau DPR dikuasai oleh orang-orang soleh, maka undangnya baik, undang-undangnya baik, aturannya baik. Jelas apa jelas? Tapi kalau DPR dikuasai oleh orang-orang jahat, maka aturannya, undang-undangnya bahaya buat rakyat, khususnya umat Islam. Begitu pula presiden. Presiden itu juga berpengaruh. Jangan sembarangan milih presiden. Betul apa betul? Saya mau tanya, dari dulu pernah nggak sih ada libur Muharram digeser? Pernah nggak? Kurang kompak, pernah nggak? Tahun ini Muharram digeser. Alasannya kejepit. Padahal 17 Agustus juga hari Selasa. Kenapa nggak digeser? Planyun. Betul apa betul? Betul apa betul? Ada yang bilang tenang aja, nggak usah ribut, itu bukan akidah. Iya, memang bukan akidah, tapi ini pelecehan, ini penghinaan. Betul apa betul? Betul apa betul? Belum beres digesernya libur Muharram sebagai penghinaan buat umat Islam. Tiba-tiba ada fatwa sholat Jumat boleh 2 shift kayak pabrik Korea. Innalillahi wa inna ilaihi.
Jawab yang kompak. Jadi yang namanya kekuasaan itu penting atau tidak? Kurang mantap, penting atau tidak? Makanya kemarin para kiai, para ustadz, rakyat, siapapun Anda yang pilih Jokowi, tanggung jawab akhiratnya. Betul apa betul? Betul apa betul? Berani geser libur daripada Muharram, lalu sholat Jumat mau dibikin 2 shift. Ini lama-lama kalau dibiarkan nanti waktu puasa Ramadan bisa digeser, bisa dirobah. Bapak-bapak, ibu-ibu, ini karena corona ganasnya kalau pagi sampai sore, maka lebih baik waktu puasa ditukar saja. Bakal bisa begitu saudara. Alasannya ad-daruratu tubihul mahdurat, itu lagi dalilnya. Innalillahi wa inna ilaihi. Jawab yang kompak semuanya. Berarti kekuasaan penting atau tidak? Penting atau tidak? Contoh lagi, guru kita, imam besar kita doakan Habib Rizik Syihab panjang umur, sehat walafiat, dalam lindungan Allah. Jawab yang kompak, siap ikuti komando Habib Rizik, siap dukung Habib Rizik. Takbir, sallu ala nabi. Jawab yang kompak semuanya. Habib Rizik koruptor atau bukan? Penjahat atau bukan? Bajingan atau bukan? Bandar narkoba atau bukan? Lo kok di penjara 4 tahun 8 bulan? Masya Allah. Alasannya apa? Yang pertama Petamburan, katanya kerumunan, model begini, kerumunan. Jawab yang kompak, pejabat yang berkerumun ada apa banyak? Ada apa banyak? Itu Jokowi berkerumun sekali atau sering? Tangkep dong. Betul apa betul? Betul apa betul? Wah, ini enggak, pejabat berkerumun dibiarkan, Jokowi berkerumun dibiarkan. Wah, Habib Rizik bikin acara maulid, acara yang mulia, pernikahan yang disiarkan sebagai syiar Islam, divonis 8 bulan saudara. Nggak cukup sampai di situ, kasus rumah sakit Ummi divonis 4 tahun. Kemarin ada banding, dikuatkan lagi oleh pengadilan tinggi, tetap 4 tahun. Apa sih masalahnya Pak Bu? Habib Rizik pada waktu masuk rumah sakit Ummi, beliau sedang cek kesehatan, beliau habis di swab. Karena banyak umat yang gelisah, khawatir dengan kesehatan Habib Rizik, akhirnya beliau buat video. Di dalam video itu beliau mengatakan, alhamdulillah saya baik-baik saja. Kenapa beliau buat video seperti itu? Agar umat tenang, agar umat nyaman, agar umat nggak gelisah. Tidak lama kemudian hasil swab beliau positif. Akhirnya dilaporkan bahwa beliau telah menyebarkan berita bohong. Di dalam akhlak Islam, ketika kita sedang sakit, ditanya oleh siapapun, baiknya, hendaknya jawab alhamdulillah bi khairin, alhamdulillah saya baik-baik saja. Jangan memperlihatkan sakit. Biar apa? Biar orang yang bertanya tenang, biar orang yang bertanya nggak gelisah. Itu akhlak Islam. Mana contohnya? Pada saat Rasulullah detik-detik mau wafat saudara, sakit keras, Sayyidina Ali membesuk Rasulullah. Para sahabat menunggu di luar karena khawatir mendengar kabar Rasulullah sakit keras. Begitu Sayyidina Ali keluar, ditanya oleh para sahabat, bagaimana ya Abul Hasan, bagaimana ya Sayyidina Ali kabar Rasulullah? Dijawab oleh Sayyidina Ali, alhamdulillah Rasulullah dalam keadaan baik-baik saja. Padahal sakit itu Rasulullah, tapi dijawab oleh Sayyidina Ali baik-baik saja. Saya mau tanya, kalau dari segi bahasa Sayyidina Ali bohong atau tidak? Segi bahasa, sakit dibilang baik, bohong atau tidak? Ini akhlak Islam. Tujuannya apa? Bukan berbohong, agar umat sahabat di saat itu tenang, enggak gelisah.
Jelas apa jelas? Jelas apa jelas? Bahkan bicara alhamdulillah baik-baik saja, ini merupakan doa, mudah-mudahan jadi baik. Siti Aisyah juga ditanya, bagaimana ummul mukminin, kabar Rasulullah? Beliau juga jawabnya sama, alhamdulillah bi khairin, Rasulullah sehat, Rasulullah baik. Kalau lihat dari segi bahasa, iya itu bohong, tapi ini akhlak Islam. Begitu mendengar sakit, jangan bilang sakit, bilang baik-baik saja. Tujuannya apa? Doa. Tujuannya apa? Biar umat tenang, umat nyaman. Jadi yang disampaikan Habib Rizik baik-baik saja, itu cerminan akhlak Islam. Divonis 4 tahun, berarti akhlak Islam dikriminalisasi. Jawab yang kompak, biadab atau tidak? Kurang kompak, biadab atau tidak? Jawab yang kompak. Dulu tahun 48 yang bunuhin para kiai siapa? Kurang kompak, siapa? Kurang mantap, siapa? Tahun 65 yang bunuhin jenderal siapa? Yang anti dengan Islam siapa? Yang tidak suka dengan Islam siapa? Berarti jangan-jangan yang menjarain Habib Rizik. Kurang mantap, Habib menjarain Habib Rizik. Kalau ada RT yang terlibat berarti RT, RW terlibat berarti RW, lurah terlibat berarti lurah, camat terlibat berarti camat, polisi terlibat polisi, tentara terlibat tentara, DPR terlibat DPR, presiden terlibat presiden, PKI. Jelas apa jelas? Jelas apa jelas? Yang anti Islam cuman PKI, saudara. Betul apa betul? Ada yang protes nih. Ustaz Awid, hati-hati. Ustaz Awid sudah menuduh presiden PKI. Ustaz Awid sudah menuduh polisi tentara PKI. Kata siapa? Saya nggak ngomong gitu. Yang ngomong PKI umat. Betul nggak? Saya nggak bilang polisi PKI. Saya cuman bilang kalau ada RT yang terlibat berarti RT, sampai di situ doang udah. Yang bilang PKI siapa? Begitu diperiksa kata polisi, oh iya sampai situ doang Ustadz ya. Iya, emang salah saya ngomong sampai di situ? Kalau ada RW terlibat berarti RW, di situ doang udah. Koma. Kalau ada lurah yang terlibat berarti lurah, sampai situ doang udah. Emang ada KUHP-nya Pak? Oh iya, nggak ada. Itu yang ngomong PKI umat. Kalau begitu umat yang bakal dipenjara. Saya mau tanya, siap nggak kita hadapi? Ente kalau dipanggil nanti jangan takut. Hei umat, hei santri, kamu menghina presiden PKI, polisi PKI, tentara PKI. Ntar dulu Pak polisi, saya cuma bilang PKI. Saya cuma bilang PKI. Emang ngomong PKI nggak boleh? Jawab yang kok. Takbir. Santri mau dikadalin. Jawab yang kompak, yang anti dengan Islam siapa? Yang anti dengan ajaran Islam siapa? Yang benci sama habaib siapa? Yang menjarain Habib Rizik siapa? Kalau ada RT terlibat berarti RT, RW terlibat RW, lurah terlibat lurah, camat terlibat camat, polisi terlibat polisi, tentara terlibat tentara, menteri terlibat menteri, DPR terlibat DPR, kiai terlibat kiai, presiden terlibat presiden, PKI. Takbir. Sallu ala nabi. Jawab yang kompak semuanya. Berarti kekuasaan itu penting atau tidak? Penting atau tidak? Ukhrijat linnas. Warnai kehidupan ini saudara. Anak santri, jangan lulus ente jadi tukang tahlil doang. Betul apa betul? Paling mentok ngajar PAUD. Jangan jadi DPR, insya. Jadi polisi, insya. Jadi tentara, insya. Jadi presiden, insya. Semuanya untuk bela Islam, untuk bela Allah dan Nabi-Nya, insya. Bagaimana caranya?
agar khairul ummah ini tetap terjaga di dalam kehidupan kita, ta'muruna bil wa tanhauna anil. Cuman 2 resepnya, amar ma'ruf dan nahi. Amar ma'ruf dan nahi. Jawab yang kompak di tengah-tengah kita yang merusak akidah Islam, ada apa banyak? Di tengah-tengah kita yang ingin menghancurkan syariat Islam, ada apa banyak? Di tengah-tengah kita yang ingin merusak akhlak umat Islam, ada apa banyak? Jawab yang kompak, maksiat, ada apa banyak? Minuman keras, narkoba, jablay, dongdot, liberal, aliran sesat. Itulah Indonesia. Insya Allah. Jawab yang kompak, kalau nggak ada yang menegakkan amar ma'ruf nahi munkar, bahaya atau tidak? Rusak atau tidak? Aliran sesat merajalela, pemikiran sesat, orang-orang sesat. Belum lama dihebohkan, asli orang Ciamis katanya. Betul. Namanya kece bong. Namanya kece. Kurang mantap, kece. Dia kata apa? Katanya Nabi Muhammad itu gurunya jin. Dia kata apa? Islam itu nggak benar. Mantan pendeta. Beliau ini kristolog. Beliau ini ahli urusan Bible, urusan Injil orang Kristen. Beliau berani katakan Injil palsu. Itu bukan bicara di hadapan orang Kristen, tapi di hadapan umat Islam. Tujuannya apa? Untuk menguatkan akidah umat Islam bahwa yang benar kitab suci adalah Al-Quran. Jawab yang kompak, kalau begitu Ustadz Yahya Waloni bagus atau tidak? Cakep atau tidak? Ditangkap, ngawur atau tidak? Kecuali beliau bicara di hadapan orang Kristen, mungkin orang Kristennya tersinggung, dilaporin, itu masih kemungkinan saudara, masih bisa diartikan secara logika. Wah, ini di hadapan umat Islam untuk menyelamatkan akidah umat Islam, kok tiba-tiba dilaporkan di penjara gara-gara beliau meyakinkan umat Islam tidak ada kitab suci yang benar kecuali Al-Quran. Injil sekarang dibilang palsu. Kalau model begini, ini bahaya ke depan saudara. Di mana bahayanya? Menurut orang Kristen yang disalib Nabi Yesus, nah yang disalib Yesus, Nabi Isa maksudnya. Bagi kita umat Islam meyakini sesuai Al-Quran, yang disalib bukan Nabi Isa. Jelas apa jelas? Jawab yang kompak, sesuai Al-Quran itu yang disalib Nabi Isa atau bukan? Nabi Isa atau bukan? Wa ma qataluhu wa ma sallabuhu walakin syubbihalahu. Itu yang disalib, yang dibunuh bukan Nabi Isa, tapi orang yang diserupakan Nabi Isa. Bayangkan kalau hal semacam ini dianggap penistaan, bisa-bisa nanti Al-Quran masuk penjara. Jawab yang kompak, bahaya atau tidak? Bahaya atau tidak? Nanti ada kiai baca Safinah, dalam Safinah itu ada hayawan ghairu muhtaram, ada hewan yang tidak dimuliakan saudara. Di antaranya apa? Al-kalb, al-khinzir. Nanti bandar babi sama bandar anjing tersinggung. Itu kitab Safinah kurang ajar karena telah menghina babi, menghina anjing. Akhirnya kiai yang baca Safinah dilaporin, bisa dipenjara. Jawab yang kompak, ngawur atau tidak? Ngaco atau tidak? Masya Allah. Dibilang PKI kagak mau, tapi rasanya rasa. Kurang kompak, dibilang PKI kagak mau, tapi rasanya rasa. Rasanya rasa. Innalillahi wa inna ilaihi. Ustadz, hati-hati dah bicara PKI. Apa benar ini PKI mau bangkit lagi, Pak, Bu? Kalau PKI nggak mau bangkit lagi, ngapain mau robah Pancasila? Selama ini FPI yang dituduh anti Pancasila. Padahal bicara Pancasila, jelas bahwa FPI tidak pernah menolak Pancasila. Jelas apa jelas? Jelas apa jelas? Bahkan Habib Rizik S3-nya itu menggali tentang Pancasila. Nggak ada masalah, karena Pancasila isinya tidak bertentangan dengan Al-Quran. Jelas apa jelas? Justru PDIP sebagai pengusung RUU HIP, haluan ideologi Pancasila,
Pancasila ada berapa silanya? Dia mau ganti dengan Trisila. Trisila ada berapa silanya? Setelah Trisila diperas menjadi Ekasila, ada berapa silanya? Jelas apa jelas? Di dalam Trisila itu, yang di Pancasila ketuhanan yang Maha Esa, mereka merubah menjadi ketuhanan yang berkebudayaan. Dari ketuhanan yang Maha Esa, itu artinya la ilaha, mau dirubah menjadi ketuhanan yang berkebudayaan. Jadi Tuhan harus menyesuaikan budaya. Budaya lebih hebat dari perintah Tuhan. Budaya di atas aturan Tuhan. Jawab yang kompak. Ini kalau diterapkan di Indonesia bahaya atau tidak? Bahaya atau tidak? Makanya antum semua jangan kaget, jangan heran. Kenapa Habib Rizik dipenjara berlama-lama? Padahal kasusnya sepele, saudara. Karena pada saat beliau pidato tahun 2016 yang lalu, aksi bela Islam pertama, beliau menggelorakan jihad konstitusi, yaitu ayat-ayat suci di atas ayat-ayat konstitusi. Konstitusi kita tidak boleh keluar dari Al-Quran, tidak boleh melenceng dari Al-Quran dan As-Sunnah. Ada pihak-pihak yang tidak suka dengan perjuangan beliau, saudara. Maka tandingannya ketuhanan yang berkebudayaan. Itu tandingannya. Gak mau mereka diatur oleh Tuhan, bahkan dilecehkan. Tuhan disuruh tunduk sama budaya. Budaya lebih hebat dari aturan Tuhan. Jawab yang kompak, biadab atau tidak? Model begini biarkan atau lawan? Siap lawan PKI, siap ganyang PKI. Takbir, sallu ala nabi. Nah, oleh karenanya ibadallah, ayo kita rapatkan berbarisan, kita jaga persaudaraan. Bagi kami FPI, siapapun yang mau berkuasa di negeri ini nggak ada masalah. Karena guru kita, imam besar kita, Al-Habib Muhammad Rizik Syihab, beliau di dalam berjuang tidak ada orientasi untuk jabatan, nggak ada tujuannya untuk harta. Kalau sekedar jabatan, Habib Rizik udah bisa jadi anggota DPR dari kapan tahu. Umat beliau banyak, betul apa betul? Kalau beliau cuma sekedar pengen jadi wakil presiden misalkan, kemarin aja zaman pilpres, Pak Prabowo dan Pak Amin Rais datang ke Mekah nyari wakil presidennya. Kalau beliau mau, tinggal beliau daftarkan dirinya. Tidak mau, saudara, beliau bukan cari jabatan. Kalau sekedar mau cari duit, beliau udah ditawarin 1 triliun. 1 triliun. Insya Allah di Indonesia belum ada kiai, ajengan, habib yang harga dirinya sampai 1 triliun kecuali Habib Rizik. 1 triliun ditawarin, ditolak, saudara. Kenapa? Karena kebatilan, karena kemunkaran, beliau nggak mau, saudara. Jawab yang kompak, jujur. Cari ulama kayak Habib Rizik model zaman sekarang ini gampang apa susah? Kurang mantap, gampang apa susah? Habib Rizik di penjara berlama-lama, sedih atau tidak? Sedih atau tidak? Kita doakan mudah-mudahan beliau cepat bebas. Mudah-mudahan yang mendolimi beliau dicabut nyawanya oleh Allah. Amin ya Rabbal. Kita rugi dapat kayak Habib Rizik belum tentu 10 tahun yang akan datang. Belum tentu 20-30 tahun yang akan datang kita dapat ulama model kayak Habib Rizik. Syajaahnya, alimnya, cerdasnya, ditambah zuriyatun Nabi. Beliau ini zuriyah Nabi. Habib, saudara, nggak gampang cari kayak beliau. Belum tentu 100 tahun ke depan kita dapat di Indonesia seperti beliau, istiqomahnya. Makanya rugi sebetulnya beliau di penjara. Kita yang rugi. Makanya saya berharap aksi bela Islam dulu jutaan itu. Saya kepengen kapan-kapan nanti ada momentum yang tepat, kita kumpul lagi jutaan umat di Jakarta untuk bebaskan Habib Rizik. Jawab yang kompak, siap atau tidak? Siap atau tidak? Yakin? Takbir, sallu ala nabi. Ini yang senang siapa? Yang senang yang anti Islam, yang senang orang-orang kafir. Habib Rizik dimasukin penjara. Yang senang orang-orang liberal, yang senang orang-orang ahli maksiat, saudara. Betul apa betul? Jangan kata kiai,
Ada pendangdut perempuan namanya Anissa Bahar. Itu sampai bicara di media. Pedangdut Anissa Bahar yang suka goyang ngebor itu sampai kangen sama Habib Rizik. Dia katakan cuman Habib Rizik yang bisa mimpin umat kondisi sekarang ini. Ini penyanyi dangdut sadar. Ada kiai musuhin Habib Rizik. Innalillahi wa inna ilaihi. Masya Allah. Nah oleh karenanya ibadallah, jangan sampai tinggalkan amar ma'ruf dan nahi, agar identitas khairul ummah tetap terjaga di tengah-tengah kehidupan kita. Insya Front Persaudaraan Islam, mudah-mudahan dalam waktu dekat ini kita akan mengadakan munas. Kami mohon doa kepada Bapak Ibu sekalian agar FPI yang baru nanti segera terbentuk. Jawab yang kompak, kira-kira kalau FPI yang baru dibentuk dukung atau tidak? Setuju atau tidak? Siap berjuang bersama FPI, siap berjuang bersama Habib Rizik. Takbir, takbir. La ilaha illallah, la ilaha illallah. Semua la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Semuanya la ilaha illallah Allah, la ilaha illallah, la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Nahnu rijalul jabahati na'muru bil ma'rufi wa nanha narju mardatillahi. Semua la ilaha illallah, berdiri, la ilaha illallah, la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Radina hiraba wa bil islami bi Ahmad Rasulah wal muslimin wa semua la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Kami pejuang FPI yang ma'ruf kami jalani, yang munkar kami perangi, mencari ridho ilahi. Semua la ilaha illallah Allah, la ilaha illallah, la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Allah dia Tuhan dan Islam agama kami, Muhammad Nabi kami, muslimin saudara kami. Semua la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar. Semua Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar. Allahu rabbuna wa huwa qasduna Muhammadur huwa qudwatuna wal qur'anu imamuna wal jihadu sabiluna wa syahadah ghayatuna. Semuanya Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu
Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Hayya 'alal jihad, hayya 'alal jihad, nansurul Islam wal muslimin. Hayya 'alal jihad, hayya 'alal jihad, nansurul Islam wal muslimin. Iskariman au mujahidan, iskariman au mujahidan, iskariman au mujahidan, iskariman au mujahidan. Allahu Akbar, 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 Allahu Akbar. Allah Tuhan kami semuanya, Dia tujuan kami. Al-Quran, Dia teladan kami. Al-Quran pedoman kami, jihad jalan juang kami, mati syahid harapan kami. Semuanya Allahu Akbar, 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 Allahu Akbar. Ayo rame-rame, ayo kita jihad, ayo kita jihad, membela Islam dan muslimin. Semuanya ayo kita jihad, ayo kita jihad, membela Islam dan muslimin. Hidup mulia atau mati syahid, hidup mulia atau mati syahid, hidup mulia atau mati syahid, hidup mulia atau mati syahid. Allahu Akbar, 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 Allahu Akbar. Takbir. Siap bela Islam, siap bela Allah, siap bela Rasul, siap bela Al-Quran, siap bela ulama, siap bela NKRI, siap bela Habib Rizik, siap bebaskan Habib Rizik, siap jemput Habib Rizik. Takbir, takbir, takbir. Sallu ala Nabi. Semoga bermanfaat. Wa minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.